Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Igit Sabda Ilman, Eskom MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Kami dari kelompok 7 kelas C pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait SDLC metode waterfall. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Anis Mutia Asri dengan MPM terakhir 156 dan rekan-rekan saya. Nama saya Jericho Lemel dengan NPM terakhir 064. Saya Ika Susilawati dengan NPM terakhir 086. Saya Mutia Ardina dengan NPM akhir 143. Saya Ilham Abiansyah dengan angkatan terakhir 175. Saya Christian Tommy dengan MPM akhir 179. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi. Kepada teman pemateri, dipersilakan. Oke, yang pertama itu ada SDLC. SDLC itu adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Nah, SDLC ini adalah proses siklus yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan untuk memastikan pengembangan sistem berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu pengertian dari waterfall. Waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang populer dan terstruktur. Dalam metode ini, pengembangan perangkat lunak dilakukan secara linear dan terbagi menjadi beberapa tahap, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan dokumentasi yang baik, kontrol yang ketat terhadap jadwal dan biaya, serta penyelesaian satu tahap sebelum memulai tahap berikutnya. Metode waterfall memfasilitasi pengembangan perangkat lunak dengan struktur yang jelas dan terorganisir. Pada gambar, disebut waterfall karena metode pengembangan perangkat lunak ini mengikuti pola aliran seperti air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Next. Baik, ini adalah fase-fase dari waterfall. Waterfall terdiri dari 5 fase, yaitu rekrutmen, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Kelima fase ini seperti yang tadi itu dikatakan oleh saya. Untuk penjelasan sebagai berikut. Fase pertama atau tahap pertama yaitu adalah riset. Pada tahap ini melibatkan identifikasi dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mengumpulkan persyaratan fungsional dan non-fungsional yang akan menjadi dasar dari pengembangan software. Lalu, fase kedua atau tahap yang kedua adalah desain. Pada tahap ini, persyaratan yang telah dikumpulkan pada fase rekrutmen dikumpulkan dan diterjemahkan menjadi desain perangkat lunak yang spesifik. Perencanaan mencakup desain arsitektur sistem, desain user interface atau antarmuka pengguna, desain basis data, dan desain modul perangkat lunak. Tujuannya adalah menciptakan panduan yang jelas bagi tim pengembang dalam mengimplementasikan software. Ya, jadi tahap ketiga adalah implementasi. Eh, jadi tahap ini melibatkan proses pengkodean atau implementasi aktual dari software berdasarkan desain yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dalam tahap ini tim developer menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan untuk menghasilkan software yang sesuai dengan spesifik desain. Ya, yang keempat tuh testing. Jadi setelah implementasi selesai, software akan diuji untuk memastikan bahwa itu berfungsi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelumnya.
Jadi pengujian ini meliputi pengujian fungsionalitas, pengujian kesalahan atau bug, pengujian integrasi, dan pengujian kinerja. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang mungkin ada sebelum perangkat lunak diperkenalkan kepada pengguna akhir. Next. Yang terakhir adalah maintenance. Jadi, setelah perangkat lunak diluncurkan dan digunakan, maka perlu dilakukan pemeliharaan rutin, pembaruan, dan perbaikan sesuai kebutuhan untuk memastikan kinerja yang optimal dan kepatuhan dengan perubahan kebutuhan atau lingkungan yang terjadi seiring waktu. Selanjutnya yaitu kelebihan waterfall. Yang pertama yaitu pengembangannya bertahap dan sangat detail, supaya dapat terhindar dari error yang mungkin terjadi pada pengembangan. Lalu yang kedua yaitu metode ini paling sering digunakan meskipun digolongkan dalam classic life cycle. Classic life cycle sendiri adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Yang ketiga yaitu data yang digunakan untuk pengembangan terstruktur, karena proses tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya jika proses yang sedang dilakukan belum selesai. Dan yang terakhir adalah mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak berpengalaman di bidang tersebut. Next. Selanjutnya ada kekurangan dari metode waterfall. Yang pertama itu membutuhkan tim yang solid. Jadi untuk menggunakan model SDLC ini tentu membutuhkan dukungan dari setiap stakeholders yang ada. Jadi setiap tim itu harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik. Karena apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya, maka akan sangat berpengaruh terhadap alur kerja tim yang lain. Lalu yang kedua ada masih kurangnya fleksibilitas. Jadi semua tim itu dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. Klien hanya dapat memberikan masukan pada tahap awal perancangan sistem perangkat lunak saja. Lalu yang ketiga tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Jadi dengan metode waterfall ini, customer tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi proses pengerjaan dengan menggunakan waterfall terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan metode SDLC yang lain. Karena pengerjaan aplikasi sesuai satu persatu membuat yang dibutuhkan itu menjadi lebih lama. Contohnya itu seperti tim developer tidak akan bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum menampilkan tampilan desain dari aplikasi. Next. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi waterfall itu adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang populer dan terstruktur. Nah, pendekatan ini memungkinkan dokumentasi yang baik, kontrol yang ketat terhadap jadwal dan biaya, serta penyelesaian satu tahap sebelum memulai tahap berikutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Master. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan kepada kami melalui kolom komentar. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.